Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Untuk Apa Mengikuti Yesus? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 8 ayat 19 dan 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini paralel atau mirip dengan Injil yang sudah diwartakan liturgi gereja pada hari Minggu kemarin. Namun, yang menarik perhatian saya pada hari ini adalah disebutkan bahwa yang mau mengikuti Yesus itu adalah seorang ahli Taurat. Bukankah ahli-ahli Taurat adalah kelompok yang tidak suka pada Yesus? Bahkan mereka ingin menjerat Yesus dan mencari-cari kesalahannya. Tetapi mengapa orang ini mempunyai keinginan untuk mengikuti Yesus? Orang ini terang-terangan ingin ikut Yesus, tidak seperti Nikodemus, seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus pada malam hari. Ada apa dengan orang ini? Ahli Taurat yang polos ini mungkin sudah menemukan kebenaran yang diwartakan oleh Yesus. Makanya ia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepadanya tentang siapa dirinya. Seorang yang tidak memiliki apa-apa. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bagaimana, teman? Apakah engkau masih mau mengikuti Yesus? Itulah pertanyaan yang tersirat dalam firman Yesus itu. Tidak dijelaskan jawaban si ahli Taurat lebih lanjut. Saudara-saudari terkasih, bukankah si ahli Taurat ini adalah orang yang sudah nyaman dengan pengetahuan yang dimilikinya tentang kitab Taurat? Bukankah dia sudah memiliki posisi yang terhormat dalam masyarakat Yahudi? Untuk apa dia mengikuti Yesus? Tuhan Yesus mencoba membuka pikirannya bahwa mengikuti Yesus bukan perkara mudah. Ada harga yang harus dibayar kalau mengikuti Yesus. Apakah ia sudah siap meninggalkan kemapamannya sebagai seorang ahli Taurat? Kemapanan hidup sebagai seorang nelayan ditinggalkan oleh Petrus dan Andreas, dan segera mereka meninggalkan ayah dan perahu mereka dan mengikuti Yesus. Padahal mereka tidak tahu bagaimana masa depan mereka kelak kalau menjadi pengikut Yesus. Inilah tantangan yang diutarakan oleh Yesus sejak awal kepada ahli Taurat yang ingin mengikuti Yesus. Matius sesungguhnya mau menantang para pengikut Yesus yang ex-bangsa Yahudi yang sudah mengenal dan hidup dari hukum Taurat. Apakah sekarang mereka akan bertahan bersama dengan Yesus? Apakah mereka akan setia mengikuti Yesus? Saudara-saudari terkasih, menarik apa yang menjadi pernyataan ahli Taurat yang kita dengar hari ini? "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Pernyataan tulus ini mewakili para pengikut Tuhan Yesus pada masa awal gereja yang sudah siap untuk selalu bersama dengan Yesus dan mengandalkan Yesus saja. Gereja perdana adalah
sekumpulan orang-orang eks-pemeluk agama Yahudi yang bertobat dan percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Kepada mereka, Tuhan Yesus tidak memberikan janji muluk atau kenyamanan yang bisa diandalkan. Kepada mereka, Yesus menegaskan bahwa mengikuti dirinya adalah kesiapsediaan dan kesiapsiagaan untuk tidak memiliki apa-apa dan tidak mengandalkan siapa-siapa. Mereka harus mengikuti Yesus dan mengandalkan Yesus untuk kebahagiaannya di masa mendatang. Yesuslah andalanku. Itulah yang menjadi sandaran mereka yang telah mendengar dan mengalami Yesus yang pernah hidup di tengah-tengah mereka. Mengapa seorang ahli Taurat ini mau mengikuti Yesus? Dia juga mungkin tergerak hatinya karena telah melihat apa saja yang telah dilakukan Yesus. Dia juga mungkin tergerak jiwanya karena mendengar ajaran-ajaran sempurna Yesus yang menggenapi isi kitab Taurat. Sebab Yesus berkata bahwa tidak ada satu titik atau iota pun dari hukum Taurat akan dilenyapkan. Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan dan menyempurnakan apa yang telah ditulis dalam kitab-kitab Taurat. Penginjil Matius menempatkan ahli Taurat sebagai model untuk para pengikut Yesus yang eks-pemeluk agama Yahudi. Lihat, seorang ahli Taurat saja mau mengikuti Yesus. Mengapa kamu ragu-ragu untuk setia dalam mengikuti Yesus? Saudara-saudari terkasih, mengikuti Yesus harus menjadi keputusan yang sadar. Mengikuti Yesus bukan karena ikut ramai atau ikut-ikutan. Mengikuti Yesus harus menjadi sebuah keputusan yang tulus karena paham akan apa saja yang telah dialami tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Aku menjadi Kristen bukan karena orang tuaku sudah Kristen terlebih dahulu, tetapi aku menyadari bahwa mengikuti Yesus itu menjadi keyakinanku pribadi, sebab Yesus sajalah yang sanggup menyelamatkan daku dan memberikan hidup yang kekal untuk aku kelak. Yesus mungkin tidak mempunyai bantal untuk meletakkan kepalanya, tetapi Dialah yang menjadikan dan menciptakan alam semesta ini. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun kalau kita mau menjadi pengikut Yesus Kristus. Yesuslah yang harus menjadi andalan kita, sebab Dia telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Untuk apa kita datang kepada Yesus, percaya kepadanya, dan mengikuti Dia? Hanya satu jawabannya, agar kita diselamatkan oleh Dia yang menjanjikan hidup kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Apakah aku yakin betul bahwa mengikuti Yesus memberikan jaminan hidup kekal? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami diingatkan akan tujuan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus Putra-Mu. Bantulah kami memelihara iman kami kepadanya dan mengandalkan Yesus saja. Sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.